Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulya. Video kali ini merupakan episode ke-13 solo trip 5 negara kurang lebih 15.000 km. Sekaligus menjadi episode terakhir dalam series perjalanan kali ini ya. Jadi bagi yang belum nonton episode 1-12, monggo bisa ditonton terlebih dahulu agar paham alur ceritanya. Hehehe. Posisi saya sekarang sudah berada di Singapura. Setelah jalan-jalan beberapa hari di Singapura sama istri, saatnya balik menuju ke Indonesia. Penghubung Singapura ke Indonesia kebanyakan pesawat ya, tetapi ada juga loh penghubungnya merupakan moda transportasi air laut yaitu kapal. Kapal antar negara ini kebanyakan melayani rute Singapura-Batam PP. Jadi perjalanan kali ini saya akan naik kapal antar negara menuju ke kota Batam dan lanjut naik pesawat menuju ke kota Banda Aceh. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Oke, selamat pagi saya ucapkan dari Singapura. Jadi setelah liburan beberapa hari di Singapura, ini saya udah check out dari hotel. Dan saya nginep tuh di Hotel 81 Dickson. Jadi berada di Dickson Road, dekat dengan Jalan Besar Road. Jadi teman-teman apabila nginep di sini itu mudah banget. Dan harganya juga agak miring dibanding dengan harga-harga hotel yang ada di Singapura sendiri. Teman-teman tahu sendiri lah, harga hotel di Singapura tuh minimal tuh 1 jutaan lebih, dan bahkan yang paling murah itu bisa 2 juta sampai 4 jutaan teman-teman. Tapi untuk di sini sekitar 1,3 jutaan tanpa sarapan. Dan cukuplah untuk istirahat sama istri, dan tempatnya ini juga strategis. Bisa dibilang tuh deket kemana-mana, ke Chinatown deket, nyari makanan halal deket, ke masjid juga deket, Masjid Sultan. Dan untuk stasiun MRT-nya untuk transportasi ada halte bus juga deket, ditambah dengan deket dengan stasiun MRT Jalan Besar. Jadi teman-teman bisa kemana-mana nih apabila nginep di sini. Habis ini saya akan nyari sarapan sama istri terlebih dahulu, dan pada hari ini akan balik ke Indonesia setelah muter-muter jauh nih. Dari Jakarta menuju ke Hong Kong, ke China, ke Laos, ke Thailand, dan Singapura. Sekarang saatnya kita balik ke Indonesia. Nanti sore saya dari Singapura akan nyebrang ke Indonesia, nyebrang naik kapal. Ya, ini udah lama banget nih saya nggak naik kapal, dari Harbourfront menuju ke Batam Center di kota Batam. Jadi ikutin terus saja perjalanannya seperti apa. Oke, ini sekitar pukul 10:30 siang di Singapura. Ini lagi rintik-rintik hujan pada hari ini teman-teman. Dan untuk suasana kotanya apabila jam segini itu lumayan rame. Dan untuk kemana-mana nih kita harus siap-siap untuk jalan kaki ya. Jadi harus berolahraga. Dan untuk di Dickson Road ini banyak penginapan juga. Jadi di sini ada penginapan. Terus di Hotel 81 ini banyak tempat makan juga, makanan halal juga banyak. Jadi tinggal pilih, tinggal jalan kaki, bebas kemanapun teman-teman. Nah ini kita udah berada di jalan besar yang bisa dibilang itu jalan rayanya teman-teman. Jadi tinggal jalan sedikit dari Dickson Road, kita udah berada di jalan besar. Dan di seberang sini juga ada halte bus. Dan di sana itu merupakan stasiun dari MRT Jalan Besar. Kita menuju ke sana untuk mencari makanan halal. Hujan sambil nyari aman biar nggak kehujanan. Ini tuh Al Mubin, ya halal nih kelihatannya. Indian Muslim food tuh. Ya udah ke sana aja, yang Indian Muslim aja. Tuh halal tuh, Al Mubin. Ini deket hotel tadi juga ada Al Mubin, restoran halal juga teman-teman. Wah. Sup lagi, yes. No. Maybe I want to order. Where is the menu for the beverage? On here. You can order Okay. What is Horlicks? Horlicks. Yes. What is this? It's a milk powder. Horlicks. Horlicks. Do you know Horlicks? No. Horlicks is a powder of calcium powder. Oh, okay. Maybe I want to try Horlicks C. Horlicks C. Yes. Okay. How about you? Mineral water. Just one. The drink? Only one. Yes. Enough. Thank you. Oke teman-teman, karena ini lagi gerimis juga, akhirnya kami milih di Al Mubin Indian Muslim Food Eating House. Jadi ini memang makanan
halal atau restoran halal. Karena di sini tuh ada logo halalnya, ditambah lagi tertera jelas untuk tulisannya Indian Muslim Food. Jadi untuk pemiliknya ini adalah orang India. Dan kami tadi memesan sop Maggi sama mie Maggi goreng. Ditambah ini minuman namanya Horlicks C. Tadi itu ada Horlicks D sama Horlicks C. Saya nggak tahu nih Horlicks C apaan. Dan untuk pilihan makanannya ini banyak banget. Untuk sarapan tuh ada ala-ala warteg juga kayak gitu teman-teman. Ya udahlah, daripada lapar kita makan aja. Dan untuk tempatnya ini nggak jauh juga dari 81 Hotel Dixon Road. Jadi di sini tuh terletak di pinggir jalan raya, jalan besar, dan di persimpangan untuk menuju ke Dunlop Street atau Dunlop Road kayak gitu. Jadi pas di pojokan, teman-teman bisa mampir di sini, dan ini agak gede juga untuk tempatnya. Dan tentunya juga lumayan bersih. Coba. Enak nggak? Kayak mie Maggi biasa sih, tapi warnanya itu loh kenapa bisa begini. Nih hujan-hujan, gerimis-gerimis, makan Maggi sup, enak. Dan ini tuh macam kayak mie rasa soto apabila di Indonesia. Dan kuahnya ini enak banget apabila dicampur dengan telur kayak ini. Damai. Dan ini minuman namanya Horlicks, kayak susu. Ini saya nggak tahu nih Horlicks apaan. Katanya sih kayak minuman berkalsium gitu dari India, entah dari mana. Oke, udah selesai makan, udah kenyang. Saatnya lanjut jalan-jalan. Tadi habis sekitar berapa? $16.10 ya. Untuk 2 menu makan, 1 minuman. Jadi kurang lebih berapa, Beb? 180 ribuan ya kalau di Indonesia. Jadi untuk mata uang di Singapura itu adalah dolar Singapura. Dan nilai tukarnya itu apabila $1 Singapura itu sekitar 11.200 rupiah. Nah, kita habis ini mau ke Orchard Road. Jadi harus naik transportasi umum, kita naik bis aja dari halte yang berada di sini. Ini untuk fasilitas haltenya lumayan enak nih teman-teman. Jadi kayak gini, banyak tempat duduknya juga, bisa nyantai. Nah, untuk naik transportasi umum di Singapura ini mudah banget. Saya menggunakan kartu debit Genius. Ini nggak endorse ya. Jadi saya menggunakan ini, tinggal tap in, tap out. Yang penting ada saldonya di dalamnya. Damai banget. Jadi bisa untuk pembayaran di sini, narik uang di sini di ATM, pembayaran untuk naik MRT, LRT, ataupun naik bis umum di Singapura. Mantep nih. Jadi nanti tinggal kita tap in, ya udah, tap out lagi. Mantep. Nah, ini dia bus yang akan saya naiki dengan nomor rutenya itu 67 teman-teman. Oke, kita tunggu busnya berhenti, kita masuk. Habis itu kita tap kayak gini. Nah, udah masuk ke dalam. Nih gimana nih transportasi umum di Singapura kayak gimana nih menurut istriku nih? Harus naik line di bagian metro, terus ke halte busway-nya lagi ya. Kalau ini gampang karena di pinggir jalan dan cepet banget gitu, nggak tunggu lama dan selalu dapet tempat duduk di halte. Terus entah kenapa ya, mungkin karena jumlah penduduk Indonesia gitu lebih rame, ini kali ya lebih padat. Di sini rush hour pun nggak padat, tetap dapet. Jadi nyaman juga ya. Terus kayak kemana-mana itu bisa ditempuh dengan transportasi umum, itu enaknya. Semuanya terintegrasi, mau kemanapun aja bisa naik bus, terus lagi semuanya terkoneksi, nggak harus nyari kendaraan di yang lain. Nah, jadi di pegangan tangannya tuh macam ada kayak kuning-kuning teman-teman. Jadi di situ merupakan tombol stop. Apabila kita ingin turun di halte selanjutnya, kita tinggal pencet tombol stopnya kayak gitu. Jadi disediakan beberapa, dan di sini juga ada pegangan tangan. Dan kursinya kayak gini. Untuk bus kota ini kursinya mantap, dan ini bus kotanya merupakan bus tingkat teman-teman. Jadi kita bisa duduk di atas juga.
Nah ini karena kita mau turun, kita pencet aja. Nah bakal kayak ada lonceng seperti itu, menandakan kepada driver bahwa kita akan turun di halte selanjutnya. Jadi saya akan turun di halte Newton. Ini masih berhenti karena ada lampu merah teman-teman. Kita tunggu di sini aja. Oke, kita sudah sampai di halte Newton. Jadi waktu kita keluar tinggal di tap lagi. Oke, kita keluar. Dan untuk halte Newton ini terintegrasi dengan stasiun MRT. Nah, sini. Ini yang jadi kerennya Singapura sama Indonesia, kamu sadar nggak apa bedanya? Jadi gini, dari halte menuju ke stasiun MRT kan nggak terlalu deket, nggak terlalu jauh juga lah. Maksudnya pas lah ya. Dan ini tuh disediain kayak gini, disediain kanopi. Jadi kita nggak kehujanan, padahal ini hujan. Ini salah satu nilai plusnya nih. Bener nggak? Bener kan? Udah lupa bawa payung, ambiar. Oke, kita menuju ke sana, menuju ke stasiun Newton untuk naik MRT. Di sini yang pakai sepeda motor tuh jarang banget, kebanyakan pakai mobil, dan ini tertib banget dengan lampu lalu lintas. Jadi waktu merah, ya merah. Walaupun merah, di depannya kosong, tetap berhenti teman-teman. Mantep. Nah ini dia, kita udah tiba di area dari stasiun Newton. Habis ini kita akan naik MRT menuju ke Orchard Road. Dan kita juga menggunakan kartu debit Genius ini teman-teman. Kita tinggal tap in dan tap out menggunakan kartu ini. Nah, jadi di stasiun Newton ini merupakan tempat transit ya, antara North South Line ditambah dengan Downtown Line. Kita akan naik yang North South Line menuju ke arah Orchard. Jadi untuk peta rute jaringan MRT yang ada di Singapura tuh seperti ini. Jadi warna biru ini merupakan Downtown Line. Ini muter-muter ke pusat-pusat kota. Terus ada yang loop line ini yang warna kuning, dan apabila kita dari bandara ingin ke kota, kita harus menuju ke Expo terlebih dahulu menggunakan MRT yang ke arah Tanah Merah. Kita transit di Expo, dari Expo kita baru bisa menuju ke kota menggunakan Downtown Line. Dan nggak terlalu banyak untuk rutenya, tetapi bisa mengakomodir semua daerah yang ada di Singapura. Bisa menuju ke Marina Bay, bisa menuju ke Merlion, dan menuju ke mana-mana. Bahkan ini perjalanan internasional menuju ke Harbourfront ataupun ke Woodlands menyeberang ke Johor ke Malaysia. Let's go. Oke, kita langsung tap in. Oke, habis ini kita turun mengikuti penumpang-penumpang lain untuk menuju ke platform tempat MRT-nya, teman-teman. Nah, di sini jangan sampai salah arahnya. Ini ada yang menuju ke Jurong East dan arah yang berlawanan menuju ke Marina South Pier. Dan saya akan naik yang menuju ke arah Marina South Pier dan akan turun di stasiun Orchard. Jadi cuma satu peta atau satu pemberhentian, kurang lebih sekitar 2 menit. Oke, kita tunggu keretanya datang. Nah, tips naik MRT di Singapura teman-teman. Jadi jangan ambil yang agak tengah, karena agak tengah kan biasanya dekat dengan eskalator. Orang-orang tuh pada nunggu di situ semua. Kita ambil yang bagian ujung. Biasanya bagian ujung itu lebih sepi. Nah kayak gini nih, kita udah di bagian ujung, cuma ada beberapa penumpang aja ya. Kita tunggu di sebelah sini aja. Oke, udah tiba sekitar 2 menit. Dan ini yang turun di stasiun Orchard tuh rame banget. Kelihatannya ini jalur yang rame ya. Ukuran MRT-nya tuh lebih panjang daripada yang kita naiki di Downtown Line kemarin. Nih setelah selesai naik turun penumpang, keretanya diberangkatkan kembali. Ini kelihatan rame banget nggak sih di sini? Ya kayaknya ini jalur tengah kota ya kali, yang kemarin itu pinggiran. Iya, dan kayak ukuran keretanya itu lebih panjang daripada yang Downtown Line kita naikin kemarin. Iya. Panjang banget ya sampai ujung sana. Itulah. Yuk, kita keluar ya. Jadi di sini tuh merupakan stasiun transit menuju ke Thomson East Line. Apabila kita eskalator ke bawah itu menuju ke jalur Thomson East Line, tetapi apabila kita ingin keluar kita harus menggunakan eskalator menuju ke atas teman-teman. Dan ini di stasiun Orchard rame banget dengan penumpang. Dan ini weekend loh ya. Nah kayak gini nih stasiunnya.
Banyak banget penumpang-penumpang yang ingin naik MRT dari sini. Dan ini tuh langsung terkoneksi dengan mall. Di sana tuh langsung ada Dior. Iya, mall. Yuk deh, ke sana yuk. Yuk. Oke, kita keluar, kita tap out pakai ini lagi. Nah, enak kan? Tinggal keluar. Oke, udah tiba di Ion Orchard or Wheelock Place. Langsung sampai di mall. Gucci, Chanel, Dior. Nah, kayak gini nih suasana dari Orchard Road yang dekat dengan Patterson Road, teman-teman. Langsung ada mall gede banget. Ini tuh macam kayak Plaza Indonesia apabila di Jakarta, dan di sini ada langsung Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co dan lain-lain, langsung barang-barang branded semua. Dan di situ macam kayak hallnya itu gede banget untuk lobbynya. Jadi di sini tuh orang-orang pada foto-foto juga, teman-teman. Jadi macam salah satu tempat ikonik yang berada di Singapura. Dan untuk sepanjang jalan ini itu rame banget. Jadi teman-teman bisa menemukan kayak Tag Heuer, Prada dan lain-lain. Memang yang branded semua, teman-teman. Kayak gini nih. Keren sih tempatnya. Dan ini udah nggak hujan, gerimis juga udah berhenti. Orang-orang langsung pada foto-foto semua di sini. Oke, ini sekarang sudah berada di Raffles Place, Singapore River Walk. Itu loh yang dari Inggris tuh, Raffles. Sir Stamford Raffles namanya tuh. Nah ini nih. Established in Commercial Square by Sir Stamford Raffles, a Singapore's main mercantile district. This area was renamed Raffles Place in 1858. Jadi itu yang dari Inggris itu, yang dulu sempet nemuin apa namanya di ke Indonesia tuh ke Bengkulu kan, makanya ada nama Benculen di sini kan. Nah, Bengkulen. Jadi yang nemuin apa namanya bunga itu, bunga Sir Stamford Raffles. Kalau ke Bengkulu belum melihat bunganya, tapi Ya kita ke Bengkulu harus ke hutan-hutan tuh lihatnya. Ini mau ke Merlion. Jadi di sini tuh deket dengan Merlion. Kita tinggal nyebrang, ngikutin jalan ke sini. Terus nanti nyebrang ke arah sana, teman-teman, ke arah gedung-gedung tinggi yang ada di sana, seberang The Fullerton Hotel. Nah, ini dia nih kelihatannya nih. Traditional ice cream taste. Tuh, pengen yang rasa mana? Vanilla? Vanilla? Ice cream? Yes. Jadi ada pilihan biskuit, ada pilihan roti. Nah, kayak gini nih. Oke. $4. $4? Oke. Thank you. Hihi. Cobain. Es krimnya gimana? Vanilanya? kayak kecampur sama durian ya, mungkin potong Sisa potongannya itu, rasa durian, pusatnya vanilla. Harganya $2 atau sekitar 23 ribuan ya. Udah naik ya, katanya biasanya kan $1 ya. Iya, katanya $1, tapi mungkin udah naik sekarang. Bisa milih biskuit, bisa milih roti. Kita milih pakai roti. Dan yang jualan berada di sini. Dan jualan minuman-minuman lain. Mantap ya. Akhirnya kita udah tiba di landmark dari Singapura, yaitu Merlion. Jadi ini kayak patung macan kayak gitu. Terus kayak ada airnya yang keluar dari mulutnya. Dan ini dari pagi, siang, sampai malam itu rame. Bener nggak? Kita semalam kesini. Tapi pagi lebih rame nih. Ya, ini pagi lebih rame nih. Coba lihat nih. Nah, di sini kita juga bisa melakukan Singapore River Cruise. Jadi kayak muter-muter
sungai di sini kayak Bosporus Cruise ya apabila di Istanbul. Harganya itu $25 untuk satu orang atau sekitar 275 ribuan. Nah ini kayak river cruise-nya teman-teman. Jadi muter-muter naik kapal mengitari landmark yang ada di sebelah sini. Dan harganya sekarang udah naik nih ternyata. Buka dari jam 10 pagi sampai 11 malam. Dewasa itu $28 ya, hampir 300 ribuan lah. Untuk anak-anak tuh $18. Dan kita muter-muter Clark Quay, Boat Quay, Marina Bay dan sekitar 40 menit teman-teman. Dan untuk di Merlion ini pemandangannya kayak gini teman-teman. Di sana langsung ada Marina Bay Sands. Kalau malam-malam tuh keren karena di sana ada light show dan diapit gedung-gedung tinggi teman-teman. Kanan kiri pemandangannya gedung-gedung semua. Sama hotel-hotel mewah. Fullerton, Mandarin Oriental dan hotel-hotel lain. Oke, ini udah ngambil barang-barang dari hotel. Saatnya kita menuju ke pelabuhan. Pelabuhannya ini berada di Harbourfront. Jadi untuk pelabuhan-pelabuhan di Singapura, apabila kita menuju ke Batam, itu ada beberapa. Di Harbourfront, terus di Tanah Merah, dan di pelabuhan-pelabuhan lain. Begitu pula di Batamnya juga. Itu ada yang dari Semayang kalau nggak salah namanya, terus ada yang dari Batam Center. Tetapi untuk kali ini saya akan naik dari Harbourfront menuju ke Batam Center. Naik yang istilahnya itu kapalnya yang paling recommended, yaitu Majestic. Karena untuk operator kapalnya itu banyak ya, macam kayak Batam Fast, Majestic, terus ada operator-operator lain, ada Sindo kayak gitu. Oke, let's go. Kita menuju ke Harbourfront, kita naik MRT aja karena lebih adem, lebih enak, lebih cepat kelihatannya. Oke, akhirnya kita udah tiba di Harbourfront teman-teman. Wih, langsung terjadi pergantian penumpang dan ini rame banget. Habis ini kita akan keluar dan kita nyari makan terlebih dahulu, baru kita melakukan proses imigrasi untuk naik kapal menuju ke Batam. Jadi kita cari tempat keluarnya terlebih dahulu. Jadi untuk Harbourfront ini, itu line-nya dari Harbourfront memang terminusnya menuju ke Punggol ya, North East Line. Selain melayani North East Line, di sini juga melayani Circle Line menuju ke Dhoby Ghaut ataupun Marina Bay. Dan di sini tuh untuk jalan keluarnya itu langsung terkoneksi menuju ke mall namanya Vivo City dan ataupun menuju ke pelabuhan Harbourfront Center namanya teman-teman. Dan ini masih ngantri untuk keluar. Rame banget di sini. Karena di sini merupakan salah satu titik untuk wisata menuju ke Pulau Sentosa, kayak macam menuju ke Sentosa, Siloso Beach ataupun menuju ke Universal Studios Singapore. Oke, sekarang sudah berada di Vivo City, lagi nyari makan terlebih dahulu sebelum melakukan penyeberangan kurang lebih selama 1 jam dari Singapura menuju ke Batam. Dan ini saya berada di kedai atau stall yang namanya Ayam Penyet Presiden. Namanya Indonesia banget, Ayam Penyet. Dan di sini juga ada logo halalnya. Banyak warga-warga Muslim yang makan di sini dan bahkan untuk pelayannya itu bisa langsung paham. Oh, kami itu orang Indonesia, langsung pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Dan di sini tadi kami memesan nasi goreng, ayam penyet sama es cendol itu kurang lebih sekitar $19,9. Jadi $19 90 sen ya, atau kurang lebih sekitar berapa? 230 ribuan untuk berdua makan. Untuk di Singapura sendiri apabila di mall dan harganya segitu itu termasuk wajar dan normal. Karena apabila kita di tempat-tempat lain macam ke Sentosa kemarin, itu tuh malah mahal banget ya. Satu porsi makan aja $18 ya di USS. Di resortnya Universal Studios Singapura. Jadi teman-teman di Harbourfront ini memang ramai banget karena di sini merupakan titik poin apabila teman-teman ingin menuju ke Sentosa Island. Jadi pengen menuju ke Siloso Beach ataupun menuju ke USS, teman-teman bisa naik cable car dari sini ataupun bisa menggunakan bus dari sini ataupun bisa menggunakan monorail. Jadi monorailnya Sentosa Express menuju ke arah Sentosa Island. Jadi bebas memilih. Saatnya kita menuju ke pelabuhan. Jadi untuk menuju ke pelabuhan ini dekat dengan stasiun MRT di Harbourfront ini, kita tinggal mengikuti papan petunjuk informasinya. Harbourfront Center, berarti menuju ke sana. Sama seperti arah apabila kita mau naik cable car.
Nah, jadi apa sih yang harus dipersiapkan apabila kita melakukan perjalanan internasional seperti ini? Yang pertama dan yang paling wajib adalah paspor. Jadi apabila kita menuju ke luar negeri, itu kita wajib menggunakan paspor, teman-teman. Yang kedua, kita lihat syarat negara yang kita kunjungi, apakah membutuhkan visa atau tidak. Nah, untuk di negara-negara Asia Tenggara termasuk Singapura, ini bagi pemegang paspor Indonesia itu tidak membutuhkan visa. Jadi modal kita ya udah cuma paspor, tiket PP, dan uang saku yang pastinya. Habis ini saya akan menuju ke pelabuhannya dan habis itu akan melakukan, biasanya mungkin ada security check dan kita akan menukarkan tiket, habis itu melewati imigrasi dan habis itu kita akan naik kapal. Let's go. Harbourfront Cruise and Ferry Terminal, belok kiri. Turun dulu, and then belok kiri, teman-teman. Nah, ferry cruise, cable car menuju ke sana. Nah, ada tulisannya ke sini, ferry or cruise. Lurus ke sana. Kita masuk ke area mall lagi, teman-teman. Nah, ini dia, kita udah hampir tiba. Jadi tinggal lobby, ferry cruise or cable car. Kita langsung menuju ke arah sana, teman-teman. Ikutin aja jalannya. Dan sebelum melakukan penyeberangan, teman-teman juga bisa beli-beli sesuatu terlebih dahulu, macam jajanan mungkin, oleh-oleh, makanan, ataupun keperluan-keperluan lainnya. Ini tersedia Shen Korea, kayak tempat-tempat oleh-oleh kayak gitu sih. Dan ini World of Candies, dunia permen. Kayak gini, pengen beli boneka dan lain. Nah, kita udah tiba di terminal untuk pelabuhan di Singapore Harbourfront Center. Nah, jadi kayak gini. Di sini ada Batam Fast, ada Horizon Fast, Majestic Fast, dan Sindo Ferry. Untuk saya nanti akan naik yang Majestic, teman-teman. Dan di sini juga tersedia jadwal penyeberangan macam menuju ke Sekupang, Batam, Batam Center, Waterfront, Sekupang, Batam Center, Harbour Bay, dan menuju ke pelabuhan-pelabuhan lain. Saya dulu tuh pernah melakukan penyeberangan ya dari Batam menuju ke Singapura itu, apabila dulu tuh harga tiketnya cuma 150-an dan harga tiketnya itu sistemnya adalah fleksibel, teman-teman. Jadi kita beli tiket, nanti kita bisa naik kapal keberangkatan kapanpun. Jadi kita harus konfirmasi menuju ke loketnya. Tetapi sekarang untuk tiketnya itu udah nggak bisa fleksibel seperti itu, dan tiketnya itu memang tiket fix. Jadwal jam sekian ya kita harus berangkat jam sekian. Sementara untuk harga tiketnya sendiri apabila kita one way, baik dari Singapura maupun Batam, itu sekitar 400 ribuan. Tetapi apabila kita belinya secara round trip ataupun pergi pulang, itu dapat harga tiket lebih murah, yaitu sekitar 760 ribuan. Dan teman-teman ini bisa beli secara online melalui pihak ketiga ataupun melalui kawan yang di Batam ataupun tour guide, bisa banget. Karena untuk pemesanan tiket penyeberangan Batam Singapura sekarang udah lebih enak dan pilihannya juga lebih banyak dan pembayarannya pun juga lebih mudah untuk saat ini, teman-teman. Oke, karena ini udah mepet banget dengan keberangkatan kapal saya, kita melakukan proses imigrasi dan security check. Let's go. Ini suasana di pelabuhan Harbourfront sekitar pukul 4 sore waktu Singapura. Ini lumayan ramai, teman-teman. Jadi untuk waktu Batam itu 1 jam lebih lambat daripada waktu Singapura. Jadi di Batam ini sekitar pukul hampir 3 sore. Nah, di sini. Oke. Nah, teman-teman, jadi di sini tuh ada tempat pemberangkatan, ferry departure, dan ada ferry ticketing. Jadi untuk tiket itu naik lagi. Dan ada ferry baggage, check in and left baggage. Jadi macam prosesnya kayak pesawat kayak gitu, teman-teman. Dan ini gate open for current trip 16.20, 16.30, 16.50. Jadi untuk pelayaran yang akan saya lakukan adalah pukul 16.20, kurang lebih 20 menit lagi. Oke, kita let's go menuju ke imigrasi habis ini. Nah, ini nih hati-hati pengen tahu loketnya, pengen nyetak boarding passnya, ternyata udah dicetakin sama kawan-kawan saya nih. Jadi pada trip kali ini saya sama istri, sama kawan-kawan, karena habis ada acara di Singapura,
langsung balik ke Batam. Waktu ini kerja, boleh duit meneh. Let's go. Yuk, kita masuk yuk imigrasi. Karena udah mepet nih, 20 menit lagi. Yuk. Menjaga istri, ngomong temen-temen. Tadi makanannya gimana ya? Makanan Indonesianya tadi? Mantap ya? Itu recommended ya? Menyelamatkan lidah kita dari sini tadi ya? Segala jenis makanan yang udah dimasukin, terus makanan penutupnya cendol. Mantap ya? Terus kayak nasi gorengnya tuh kayak nasi goreng Solaria. Iya sih, beda-beda tipis. Oke, yuk naik ke kapal. Oke, alhamdulillah sudah melakukan proses imigrasi dan ini merupakan tempat boardingnya teman-teman. Jadi untuk proses imigrasi di Singapura ini apabila kita paspor Indonesia menggunakan paspor elektronik bisa melewati automatic gate. Jadi lebih cepat, nggak perlu ngantri-ngantri terlalu lama. Tinggal mengikuti instruksinya seperti apa. Dan di sini untuk penumpang pada hari ini, pada sore kali ini lumayan ramai teman-teman. Hari Minggu. Dan ada beberapa pelayaran. Ada Queen Star, ada Majestic, Horizon, Asian Fast, Queen Star, dan lain-lain. Saya akan naik yang Majestic 7 dari Gate 3 dengan trip nomor RFPA 1620 menuju ke Batam Center. Oke, kita berangkat. Majestic? Oh, oke. Sorry. Tolong disimpan. Oke. Oke. Nomor 4, Majestic 7. Makasih. Nah, itu dia kapalnya, teman-teman. Nah, ini dia Majestic 7. Ini merupakan kapal yang akan saya naiki menuju ke Batam Center. Oke, alhamdulillah ini sudah melakukan proses boarding dan saatnya kita masuk ke dalam kapal. Jadi kurang lebih sekitar 10 menit lagi kapalnya bakal segera diberangkatkan dari Harbourfront Center ini, teman-teman. Oke, let's go menuju ke Batam. Akhirnya balik ke Indonesia setelah muter-muter selama kurang lebih 1 minggu ya. Ini dia berada di dermaga nomor 3. Dan teman-teman apabila menggunakan koper-koper yang agak besar, itu wajib dibagasikan teman-teman. Jadi wajib di check-in kan gitu istilahnya, macam kita naik pesawat. Karena saya bawa koper yang sekitar 20 inch, jadi ini masih aman untuk dibawa ke dalam kapal. Dan ini baru ada kapal yang datang, Queen Star, Sindo Ferry. Oke, kita naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, makasih. Nah, ini untuk bagasinya bakal ditata di sini. Misi. Dan untuk penomoran kursinya ini bebas teman-teman. Bebas memilih dimanapun. Di belakang aja cuman. Oke, di belakang juga agak penuh ya, rame. Oke, sudah berada di dalam kapal dan ini dapat window seat juga. Ini gimana kemarin naik kapal dari Batam menuju Singapura pertama kali, gimana rasanya? Aman sih, karena lautnya lebih tenang daripada biasa yang kami naik ya, Samudra India. Sabang Lele. Dan ini kelihatannya karena weekend ya, ini ramai banget. Iya, kemarin sepi soalnya waktu Jumat. Ini weekend, hari Minggu, kelihatannya pada banyak yang balik menuju ke Batam karena besok udah mulai kerja lagi. Nah, suasananya kayak gini teman-teman. Jadi untuk penumpang itu macam ada 2 seksi. Yang pertama tuh di section bagian depan dan section bagian belakang. Untuk konfigurasi seatnya adalah 363. Dan untuk legroomnya di sini ini lumayan lega. Kaki masih bisa diluruskan dan langsung tersedia safety instruction card. Jadi ada evacuation plan, life jacket under your seat. Nah, instruksi untuk menggunakan life jacket, dan ada majalah Crown dari Majestic. Nah, sambil kita nunggu kapal berangkat, nanti kita lihat ya fasilitas lengkapnya seperti apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini pukul sekitar 16:16. Ini kapal udah mulai bergerak mundur dan diberangkatkan dari Harbourfront Center di Singapura, teman-teman. Nah, di bagian sini juga ada toilet, teman-teman, bagian belakang. Ini untuk men, dan di sini ada kloset duduk, ada wastafel, ada sabun, ada tisu, dan lumayan lega. Nah, ruang untuk penumpang tuh kayak gini nih. Nah, apabila kita ingin ke belakang, cara buka pintunya iniin, kita dorong agak kuat karena agak berat, teman-teman. Kita tutup lagi. Nah, ini udah terkunci ya, udah aman berarti. Nah, enaknya apabila kita naik Majestic, kita bisa keluar dan di sana kelihatan kabel kar menuju ke Sentosa Island. Ini jalur dari Mount Faber, Harbourfront menuju ke Imbiah Lookout. Nanti apabila kita udah sampai di Sentosa Island, kita bisa menuju ke USS di Merlion. Kalau nggak salah tuh ada stasiun Merlion sana. Stasiun Merlion, Imbiah Lookout, sama Siloso Beach, teman-teman. Kita berangkat dari Harbourfront dan di sana ada kapal Batam Fast dari Batam juga. Dan seperti inilah bentuk dari terminal ataupun pelabuhan Harbourfront Center di Singapura, teman-teman. Nah, apabila kita naik cable car, kita tuh naik dari gedung lantai 15. Nah, di sana tuh. Nah, ini merupakan stasiun untuk cable car Harbourfront di Harbourfront Tower. Dan di sini ada Batam Fast baru datang juga. Banyak nih kapalnya nih. Oke, habis ini kita akan berlayar menuju ke Pulau Batam, ke kota Batam, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat bedanya kapal dari Batam Fast sama Majestic. Batam Fast tuh macam kayak tempat penumpangnya itu lebih sedikit daripada Majestic. Mungkin di Batam Fast ini kayak macam ada dua seksi ya, bagian atas sama bawah ini untuk penumpang. Dan cuma ada kayak satu ruangan gitu untuk penumpang, tetapi di Majestic nih kayak dibagi dua. Jadi di bagian tengah ini merupakan pintu masuk untuk para penumpang. Kita bisa belok kanan ataupun belok kiri. Istilahnya kayak dibagi bagian depan sama bagi bagian belakang. Untuk lebarnya ini lebih lebar kapal dari Majestic ya dibanding dengan Batam Fast. Seru banget asli naik kapal kayak gini, teman-teman. Jadi di sini tuh alhamdulillah suasananya lagi cerah, udah nggak hujan lagi, juga agak sedikit mendung. Jadi apabila kita keluar tuh nggak terlalu terik, nggak terlalu panas, dan cocok lah untuk melakukan perjalanan sore hari seperti ini. Tambah lagi kan di sini kan Singapura kan merupakan salah satu negara, istilahnya negara adidaya ya. Jadi bisa dibilang di sini kan Singapura kan salah satu tempat transit nih untuk kapal-kapal kargo. Jadi di sini tuh banyak banget kapal-kapal yang lagi menunggu kesempatan untuk bersandar. Rame banget. Dan kita juga melewati area dari Sentosa Island di sebelah sana. Apabila kita berangkat dari Singapura, berarti di sebelah kiri arah kapal. Jadi kita bisa melihat wahana-wahana yang ada di Sentosa Island. Macam tadi ada fountain di pantai kayak gitu, terus bisa melihat cable car-nya dan melihat resortnya dan lain-lain, teman-teman, yang merupakan salah satu tempat destinasi wisata di Singapura. Nah, ini sekitar pukul 16:38 waktu Singapura. Kita sudah berada di ujung dari Pulau Sentosa. Jadi Pulau Sentosa berada di sana. Habis ini kita akan menuju ke laut lepas, teman-teman, menuju ke arah Pulau Batam. Jadi kelihatan di
sepanjang mata memandang ke depan itu laut luas banget. Dan ada kapal-kapal besar yang lagi menunggu untuk giliran bersandar ya. Dan di sini ada pulau-pulau kecil, kelihatannya masih milik Singapura deh. Nah ini dia West Buran, apa tuh? Ada tulisannya di situ, West Buran. Mungkin teman-teman yang tahu itu penanda untuk apa bisa jawab di kolom komentar juga ya. Nah ini dia, ini kita udah berbelok ke kiri. Nah sepanjang mata memandang ke sana laut semua teman-teman, ditambah dengan kapal-kapal. Suasana di dalam, di bagian depan ini dikasih layar TV lumayan gede dan ini di play film teman-teman. Jadi untuk hiburan bagi para penumpang. Di sisi lain ini kedap banget ya untuk di dalam tuh. Jadi suara dari mesin kapalnya itu nggak kedenger. Dan untuk kaca ke sampingnya ini lumayan lebar teman-teman. Jadi para penumpang bisa melihat pemandangan keluar. Dan untuk goyangan ombaknya ya itu tergantung cuaca ya, kita tidak bisa memprediksi, tetapi untuk saat ini masih normal sih kalau menurut saya, walaupun agak goyang-goyang. Dan ini apabila kita agak di barisan depan, ini bisa kayak lihat bagian depan ke sana teman-teman. Dan ini kita tinggal duduk manis, di dalam ruangannya adalah ruangan ber AC dan lumayan nyaman, legroom juga lumayan lega. Ya udah, tinggal menikmati perjalanan. Jadi ini untuk sistem tempat duduknya ini bebas memilih teman-teman. Jadi siapa cepat dia dapat. Jadi apabila kita boarding lebih duluan ya kemungkinan besar kita lebih leluasa untuk memilih kursi di mana tempat kita ingin duduk. Jadi di sini tuh kursinya banyak banget, bisa menampung sekitar berapa ya? Ini 3 tambah 6, 9, tambah 3, 12 dan ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk di bagian depan ini ada 7 baris, berarti 7 kali 12 ditambah 9 ya sekitar 100-an lebih. Ini lumayan juga nih, jadi kurang lebih ada 200-an penumpang di dalam satu kapalnya. Dan ini untuk kecepatan kapalnya sekitar 46 km per jam atau sekitar 25 sampai 26 knot teman-teman. Jadi lumayan agak kenceng. Dan kayak gini nih, di belakang dari tadi masih rame. Dan di sana kita juga bisa kelihatan pesawat-pesawat yang baru take off dari Bandara Internasional Changi di Singapura. Salah satu bandara terbaik di dunia dengan rute penerbangannya entah kemana-mana. Ditambah dengan pesawatnya yang gede-gede teman-teman. Jadi wide body banyak banget menuju ke Singapura sini. Nah di sana kelihatannya kayak Singapore Airlines deh. Dan ini kita juga bertemu dengan Majestic menuju ke Singapura. Nah kita udah hampir tiba. Di sebelah kiri ini merupakan area dari Pulau Batam. Di sebelah kanan juga merupakan area dari Pulau Batam. Dan ini kita udah mulai memasuki kota Batam teman-teman. Kayak gini nih suasana di pinggiran kota Batam. Jadi ini kayak tempat wisata juga ya bagi warga-warga di sini. Lihat-lihat kapal, main di pinggir laut. Ini ada dermaga juga. Terus macam ada pondok-pondoknya kayak gitu, santai-santai bareng keluarga, cocok banget nih di sini. Nah, kelihatan di sana ada tulisan Welcome to Batam. Dan ini juga udah mulai kelihatan gedung-gedung tinggi di kota Batam nih.
Alhamdulillah ini sekitar pukul 16:28 waktu Indonesia atau sekitar pukul 17:28 waktu Singapura. Kita akhirnya tiba di Pelabuhan Batam Center. Setelah berjalan ataupun menyeberang kurang lebih sekitar 1 jam 10 menit. Oke, kita siap-siap untuk ngambil barang-barang dan kita turun dari kapal. Let's go! Nah ini para penumpang udah pada siap-siap semua untuk turun teman-teman. Pada langsung berdiri. Nah ini kita udah bersandar. Alhamdulillah. Welcome to Batam. Nah ini udah tiba di Pelabuhan Batam Center. Dan bagasi-bagasi yang ditaruh di situ bisa diambil oleh para penumpang. Ini lagi ngantri untuk turun. Karena untuk bagasi-bagasinya ini banyak banget. Jadi apabila bagasi-bagasi yang dikasih tag ada tulisan Batam Center, berarti itu merupakan bagasi yang di check-in kan. Gimana guys? Aman nggak? Aman. Aman. Ini kawan satunya ditinggal di Singapura dah. Parah kalian nih. Karena bagasinya kegedean. Sengaja enggak? Iya sengaja nih. Mereka ini sengaja nih, parah kali man. Nggak setia kawan emang nih kalian nih. Iya benar-benar dia bilang sendiri. Dia nggak apa sendiri, betul-betul sendiri. Nah di sini ternyata juga disediakan air untuk para penumpang. Jadi disediakan di bagian belakang sini, tinggal diambil aja teman-teman apabila haus. Jadi air bentuk gelas kayak gini. Dan ini ada gambarnya Majestic Fast Ferry. Wih mantap banget, 240 milian nih. Mantap nih kayak gini. Oke kita turun, ambil bagasi masing-masing. Parah kali kalian. Parah kali kau emang Rul. Kawan ditinggal, minum-minum aja nih. Aduh. Oke. Ini masih ngantri teman-teman. Oke. Dan ini dibantu diangkatin gitu, keren. Oke, makasih. Yuk. Dah. Alhamdulillah tiba di Indonesia setelah jalan-jalan jauh ke 5 negara. Finally, we arrive again in Indonesia. Selamat datang Batam Center Point International Ferry Terminal. Habis ini kita akan melakukan proses kedatangan di Pelabuhan Batam Center ini, yaitu pengecekan barang-barang bea cukai sekaligus imigrasi. Dan alhamdulillah udah tiba kembali di Indonesia, bisa mengobati ataupun memperbaiki cita rasa lidah saya. Udah kangen bakso, udah kangen mie ayam. Ayam penyet tadi udah dapet, kurang mie ayam aja nih. Kita cari aja, semoga di Batam ada yang enak ya. Let's go. Nah ini merupakan area kedatangan dari penumpang untuk kapal-kapal internasional di Pelabuhan Batam Center. Jadi tinggal mengikuti aja untuk papan petunjuknya, arahnya kemana. Dan habis ini kita akan melakukan proses imigrasi. Untuk kamera saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Oke, seperti inilah hall kedatangan di Pelabuhan Batam Center. Jadi di sini tuh terintegrasi dengan mall juga. Dan apabila teman-teman dari Batam ingin menuju ke Singapura, tepatnya berada di sini nih untuk tiketingnya. Nah, berada di sini. Jadi untuk penyedia jasa layanan penyeberangannya nih banyak banget. Nah, ada Batam Fast, MDM Express, Pintas Samudra, Majestic Fast Ferry yang kalau menurut saya paling recommended. Terus di sana ada Majestic Priority, terus ada Sindo teman-teman. Sindo Ferry. Kayak gini nih. Jadi bisa
pesen tiketnya ataupun bisa lewat aplikasi. Bebas. Alhamdulillah setelah melakukan perjalanan panjang, Medan menuju ke Jakarta, Jakarta menuju ke Hong Kong, Hong Kong menuju ke China, China menuju ke Laos, Laos menuju ke Thailand, Thailand menuju ke Singapura, dan akhirnya ini udah kembali ke tanah air melalui Singapura menuju ke Batam naik kapal. Jadi setelah melakukan perjalanan beribu-ribu kilometer, entah itu ada 10.000 kilometer lebih, alhamdulillah udah balik lagi setelah seminggu. Rasanya seneng banget Mas Ian. Masih nggak nyangka solo touring menuju ke China mainland, menuju ke Laos, Thailand, Singapura, Batam ini berjalan dengan lancar. Jadi habis ini saya akan menuju ke hotel, akan nginap di kota Batam terlebih dahulu 1 malam, dan besok saya akan terbang menuju ke Banda Aceh, naik Lion Air karena harus ada kerjaan yang harus saya kerjakan menuju ke Banda Aceh. Ini bagian luar dari pelabuhan Batam Center. Jadi di sini banyak banget parkiran untuk mobil-mobil, teman-teman. Dan kalau nggak salah tuh kita bisa nyebrang dari sini deh menuju ke arah sana. Di sana itu mall ya? Di sana tuh mall kan? Mall Batam Center kan? Mega Mall ya? Mall Mega Mall. Jadi tuh kayak bisa terintegrasi dengan Mega Mall dengan pelabuhan Batam Center nih. Ini salah satu keunggulan apabila kita melakukan penyeberangan dari Batam Center. Jadi sebelum nyebrang kita bisa makan-makan dulu, terus nyebrang lewat jembatan penyeberangan khusus. Iya, sarapan dulu, nyari oleh-oleh ke sana apaan? Jajanan. Oleh-oleh Batam roti gendang. Apa tuh? Donat isinya abon ikan. Abon ikan ya. Oke, setelah bermalam selama 1 malam di kota Batam, saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Banda Aceh. Jadi pada perjalanan kali ini saya akan naik pesawat Lion Air dari Batam menuju ke Medan dan lanjut menuju ke Banda Aceh. Dan ini saya berada di area MTC. Saya nginep di hotel MTC Inn, yang salah satu hotel tuh bisa dibilang deket banget dengan bandara, harganya juga terjangkau dan cukup worth it untuk kita transit, teman-teman. Jadi budgetnya sekitar 200 sampai 300 ribuan, udah dapat sarapan, dan deket dengan bandara. Habis ini masih nunggu jemputan untuk menuju ke bandara. Kita menuju ke Bandara Internasional Hang Nadiem yang merupakan bandara dengan runway terpanjang yang ada di Indonesia. Let's go! Oke, teman-teman, ini sudah berada di Bandara Internasional Hang Nadiem di kota Batam. Dan ini lagi melakukan proses check-in karena ini banyak banget bawa bagasi, terutama koper karena barengan sama istri. Dan ini kami datang cukup mepet. Jadi kurang lebih sekitar 10 menitan lagi itu udah waktunya boarding harusnya. Ya semoga lancar, dan ini antriannya juga nggak terlalu panjang. Dan kayak gini nih suasana di Bandara Internasional Hang Nadiem. Bangunan bandaranya ini modern dan gede banget, teman-teman. Menjadi salah satu hub untuk Lion Group, karena di sini tuh ada Batam Aerotechnic yang bisa dibilang tuh bengkelnya dari Lion Group, kayak Batik Air, Lion Air, Super Airjet maupun Wings Air. Dan untuk penerbangan dari sini tuh bervariasi ya, menuju ke Medan, Jakarta, terus ke Bandung, ke Jogja, ke beberapa destinasi lain seperti Surabaya dan lain-lain, teman-teman. Ada bagasi. Nah, ada Mbak beberapa. Dia itu ya. Ini bagasi banyak banget. Koper-koper. Ada satu lagi, Mbak. Oke. Kita naruh 3 bagasi. Ini beda-beda kode booking ya? Iya, karena beda pertanggungjawaban. Ini bagasi siapa? Yang ini ke istri, yang ini saya tuh. Bisa? Coba dilepas dulu, Pak. Kenapa? Ini berapa kilo? Bisa? Bisa? Ya. Ini? Irja. Oke, ini kami udah check-in dan ini untuk bagasinya lagi diperiksa dan dipasang tag khusus.
Kayak gini untuk keadaan bagasinya. Jadi apabila teman-teman menaruh bagasi kayak gini tuh difoto aja sebagai bukti bahwa waktu berangkat tuh baik-baik aja. Nanti bisa ngeklaim waktu kita ambil seumpama ada sesuatu ya. Jangan sampai lah ya. Oke, udah berhasil untuk mencetak boarding pass. Jadi ini dapat 2 boarding pass. Yang pertama dari Batam menuju ke Medan. Lanjut dari Medan menuju ke Banda Aceh. Kita akan naik JT 971 terlebih dahulu dari Batam menuju ke Medan. Dan boarding itu 9.15. Ini 9.11, kurang lebih 4 menit lagi. Let's go, kita menuju ke security check kedua. Sekaligus menuju ke gate keberangkatan. Kita kembali ke Banda Aceh. Dan barusan tuh ada pengumuman, udah boarding. Boarding dari pintu A8. A8 kelihatannya ujung deh. Dan apabila teman-teman berangkat dari Bandara Internasional Hang Nadiem ini, teman-teman juga bisa belanja-belanja terlebih dahulu kayak oleh-oleh, souvenir, ataupun makan terlebih dahulu bisa. Banyak banget gede-gede atau franchise yang buka di sini nih. Nah ini dia, kita sudah berada di gate A7, ruang tunggu A7. Dan paling ujung itu merupakan A8 yang merupakan tempat kami boarding untuk masuk ke dalam pesawat. Nah ini dia. Dengan nomor penerbangan JT971 tujuan Kuala Namu. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 8. Terima kasih. Your attention please. This is the Sama istri saya. Pesawatnya pintu nomor 4 Pak ya. Pintu nomor 4 ya? Ya. Oke, masih. Oke, kita jalan lagi ke sana. Pesawatnya di gate 4. Dan ini suasana di Batam jam 9 pagi gerah banget ya sih? Iya, jam 7 udah terik banget. Dan di sana Lion Boeing 737-800 Wings Air, ini Lion Boeing 737-900ER. Kayak semuanya Lion. Dan ini boardingnya juga barengan dengan Lion menuju ke Pontianak, teman-teman. Oke, ini udah berada di dalam pesawat, duduk di seat nomor 36A. Di sana ada Airbus A320 milik Super Airjet dengan kode registrasi PKSTC. Dan ini menuju ke Kuala Namu penuh untuk penumpangnya. Jadi fasilitas di dalam pesawat kayak gini standar ya untuk LCC low cost carrier. Langsung ada kantung untuk menaruh barang atau botol. Terus ada safety instruction card dan ada meja lipat. Untuk legroomnya standar ya. Cukup lah untuk penerbangan kurang lebih selama 1 jam nanti. Oke, ini kita udah take off dari Bandara Internasional Hang Nadiem. Kurang lebih sejam ya nanti ya, menuju ke Medan. Dan kita bakal transit di Medan kurang lebih 1,5 jam. 1 jam lagi bakal terbang menuju ke Banda Aceh. Dan untuk penerbangan ini tuh merupakan penerbangan lanjutan dari Surabaya. Jadi rutenya tuh Surabaya, Batam, Medan. Nanti kita dari Medan menuju ke Banda Aceh naik JT306, itu juga merupakan penerbangan lanjutan. Jadi rutenya Jakarta, Medan, Banda Aceh. Jadi sebetulnya kalau langsung paling 1,5 jaman ya Batam, Banda Aceh. Kalau langsung 1,5 jam, nggak nyampe 2 jam.
nggak dapat apa-apa. Ya udahlah, nikmatin perjalanan. Kurang lebih 1 jaman lagi bakal landing di Bandara Internasional Kuala Namu. Oke, selamat datang di Bandara Internasional Kuala Namu. Habis ini kita akan melakukan transit. Jadi kita lanjut menuju ke Banda Aceh, teman-teman. Nah, untuk counter transit itu berada di sini. Apabila kita lurus ngikutin penumpang-penumpang lain, itu menuju ke arah baggage claim. Nah, kita menuju ke sini, teman-teman. Ini harusnya tuh sekitar pukul 12 yang tadi udah boarding, tetapi ini baru pukul 12 lebih 28 boarding. Dan untuk armada yang akan saya naiki menuju ke Banda Aceh adalah PKLFG, jadi menggunakan livery khusus ya. Oke, kita udah dipersilakan untuk boarding dan ini rame banget yang menuju ke Banda Aceh. Dan ini merupakan penerbangan lanjutan dari Jakarta, teman-teman. Jadi Jakarta, Medan, bagi penumpang yang melanjutkan ke Banda Aceh tetap stay di dalam pesawat, akhirnya lanjut ke Banda Aceh. Dan ini terjadi pergantian penumpang nih untuk di Bandara Internasional Kuala Namu. Let's go. Oke, ini sudah berada di dalam pesawat. Kali ini duduk di seat nomor 10F. Jadi kita harus ganti pesawat ya. Apabila kita terbang dari Jakarta, kita tidak perlu ganti pesawat, tinggal duduk manis di dalam pesawat. Dan pemandangan keluarnya seperti ini. Ini tepat kayak berada di depan sayap, teman-teman. Dari tadi kita dari Medan menuju ke Banda Aceh, kita melewati rute laut. Jadi kita di atas Selat Malaka terus nih. Dan biasanya apabila kita landing di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, kita nanti akan holding atau kayak muter gitu, teman-teman, melewati Pulau Weh atau kota paling ujung barat yang ada di Indonesia, yaitu Kota Sabang. Apabila lewat Kota Sabang tuh, pemandangannya keren banget dan lautnya itu juga kelihatan eksotik kayak gitu, teman-teman, yang merupakan salah satu tempat destinasi wisata di Provinsi Aceh. Wih, finally udah tiba kembali di Tanah Rencong di Blang Bintang, Aceh Besar. Jadi untuk bandaranya ini bukan di Banda Aceh ya, di Aceh Besar kan ya? Jauh dari kota? 15-20 menit. Banyak jalan sih kalau di sini. 30 kalau pusat kota. Nggak macet-macet banget pun kalau Banda Aceh, damai. Nah, Sultan Iskandar Muda International Airport. Dan untuk yang Garudanya tadi, itu persiapan berangkat, teman-teman, menuju ke Jeddah.
Oke, alhamdulillah ini sudah tiba di tujuan, yaitu di Banda Aceh. Setelah jalan-jalan kurang lebih seminggu dari Medan menuju ke Jakarta, Hong Kong, China, Laos, Thailand, Singapura, Batam, Medan kembali, dan akhirnya sudah tiba di Aceh. Dan itu tadi merupakan rentetan perjalanan panjang saya, kurang lebih selama seminggu, 5 negara, solo trip, solo traveling, jalan sendirian. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!